Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai konseling kelompok pada siang hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ngomong-ngomong teman-teman semua di sini udah pada kenal belum nih satu sama lain? Belum. Oke, belum kenal ya. Nah, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Makanya kita awali dengan kenalan terlebih dahulu ya. Ya. Oke, di sini kita perkenalan. Nanti dimulai dari saya. Perkenalannya kita sebutkan nama dan warna favorit ya. Baiklah, nama saya Meliana Fatia Rami, warna favorit biru. Bisa dilanjut? Nama saya Rika Sari, warna favorit hitam. Perkenalkan, nama saya Dila Maulidia, warna favorit pink. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Wulandari, warna favorit saya merah. Baik, nama saya Sri Liati, warna favoritnya itu navy. Perkenalkan, nama saya Iin Kartika Sari, warna favoritnya itu biru. Teman-teman semua di sini tadi udah kenalan ya. Gimana, udah pada hafal belum nih semua nama teman-teman di sini? Belum. Dikit. Ada yang hafal sedikit ya? Iya. Boleh aku tes ya biar pada hafal gitu ya. Boleh. Coba Iin silakan, nama yang di samping kamu siapa? Namanya itu Sri Yulianti, warna favoritnya itu navy. Oke, benar? Benar. Oh, kamu yang pakai baju putih Dila ya? Sebutkan nama yang samping kanan kamu siapa? Ini namanya Anissa Wulandari, warna favoritnya merah. Oke, benar? Benar. Oke, sekarang coba Atika sebutkan nama yang pakai baju hitam di sana. Namanya Sri Yulianti, warna kesukaannya itu navy. Benar? Benar. Oke, sekarang udah lumayan ya pada kenal ya? Ya. Baiklah. Ngomong-ngomong teman-teman semua di sini sebelumnya udah pada pernah ikut konseling kelompok atau udah tahu? Belum. Oke, belum. Di sini saya jelaskan dulu ya terkait konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan dari konseling kelompok ini yaitu untuk pengentasan masalah dari klien tersebut ya. Nah, dalam konseling kelompok ini terdapat asas-asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi dalam konseling kelompok ini teman-teman semua diharapkan dapat merahasiakan keterangan atau apapun yang teman-teman ketahui dari konseling kelompok ini, seperti itu. Jangan ada yang menyebarluaskan kepada orang lain selain anggota di dalam kelompok ini, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan. Nah, di asas keterbukaan ini teman-teman diharapkan untuk terbuka ketika sedang menceritakan masalahnya, seperti itu. Gak boleh ada yang ditutup-tutupin sedikit pun, agar teman-teman yang ada di sini juga bisa membantu untuk mengentaskan masalahnya, seperti itu ya. Iya. Selanjutnya yaitu ada asas kesukarelaan ya. Asas kesukarelaan di sini, teman-teman di sini semuanya sukarela kan ya, tanpa keterpaksaan kan? Iya. Ya, teman-teman di sini datang di sini tanpa ada paksaan sama sekali ya. Teman-teman di sini semuanya sukarela untuk mengikuti konseling kelompok. Selanjutnya itu ada asas kegiatan. Asas kegiatan ini yaitu saat ini kita sedang melakukan konseling kelompok. Nah, itu asas kegiatannya. Selanjutnya yaitu asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini jadi teman-teman diharapkan tidak mengucapkan sesuatu yang tidak melanggar norma-norma ya. Dalam konseling kelompok ini terdapat pemimpin kelompok, di mana
pemimpin kelompok itu yang akan memandu konseling kelompok dari awal hingga akhir nanti. Nah, dan selanjutnya yaitu ada anggota kelompok. Anggota kelompok ini kalian di sini sebagai anggota kelompok di dalam konseling kelompok ini. Nah, dalam konseling kelompok ini teman-teman semua diharapkan untuk terbuka ya, untuk terbuka, saling memberikan solusi, tanggapan kepada teman-teman yang sedang mengalami masalah seperti itu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum kita lanjut, kita terlebih dahulu membacakan ikrar atau janji ya. Iya. Nah, nanti teman-teman bisa ikuti setelah saya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, sebutkan nama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan nama. Saya Nisa Wulandari. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan data atau keterangan yang saya terima baik dari klien saya maupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, di sini teman-teman semua sudah berjanji ya untuk merahasiakan apapun yang teman-teman ketahui dari konseling kelompok pada sore hari ini ya. Iya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman ada yang mau keluar dulu atau ke kamar mandi? Tidak. Ya, semuanya sudah siap ya? Siap. Oke, kalau gitu karena teman-teman semua sudah siap, boleh barang-barang yang ada di depan disimpan terlebih dahulu ya. Sekarang di antara teman-teman di sini siapa yang sedang mempunyai masalah dan ingin diselesaikan sama-sama di sini? Oke, coba artikan terlebih dahulu ya. Intinya Kak. Iya. Jadi saya itu punya teman toksik yang tidak. Masalahnya saat ini sedang punya teman yang toksik seperti itu ya. Oke, ingin silakan. Kalau saya, masalahnya itu punya mantan yang masih terobsesi gitu sama saya. Oke, kalau ingin masalahnya mantan gitu ya, masa lalu tapi masih terobsesi sama kamu saat ini ya. Iya. Nah, dari kedua masalah ini, kira-kira teman-teman masalah mana dulu nih yang yang perlu diselesaikan terlebih dahulu gitu? Oke, masalah ini dulu ya. Oke, ingin karena teman-teman juga sepakat, boleh diceritakan masalahnya. Iya, baik. Jadi saya tuh masih punya mantan pacar gitu, yang masih ya mungkin nggak tahu ya obsesi atau bukan, tapi kayak iya gitu, yang masih sering ngechatin, terus kayaknya dia juga kayak masih ngarepin saya gitu tuh, padahal kita tuh putusnya udah lama, udah 2 tahun yang lalu, tapi dia masih sering ngechatin saya gitu, masih sering ngarep, padahal saya juga udah setelah dia tuh udah ada kan, maksudnya udah ada cowok lain gitu, tapi dia masih aja gitu ngarepin, masih kayak gimana ya, ngechat bilang kangen atau apa gitu. Sampai padahal tuh ya saya tuh udah bilang saya tuh udah nggak ada rasa gitu sama kamu, tapi dianya kayak apa ya,
nggak peduli gitu, nggak peduli walaupun saya udah nggak ada rasa tapi dianya masih gitu sama saya. Udah bilang juga kan sebenarnya saya tuh nggak disetujui kan sama orang tua sama dia tuh karena masih saudara juga kan, walaupun nggak dekat, saudara jauh gitu. Padahal saya juga udah bilang kan, maaf ya gitu, saya nggak bisa lanjutin sama kamu itu pas tadinya ya, karena ini apa sih, orang tua saya tuh nggak setuju gitu, bapak saya nggak setuju kalau sama kamu, soalnya masih saudara, terus deket juga kan. Tapi dia tuh kayak masih pengen terus gitu. Ya udah sih gampang katanya, kalau masalah restu mah nanti saya yang usahain. Tapi di satu sisi itu sayanya yang nggak mau gitu loh, udah nggak suka sama dia lagi, udah nggak ada rasa. Terus saya juga nggak mau sama orang deket gitu, apalagi yang satu kampung gitu kan. Tapi dianya tuh kayak masih terus, masih ngarepin, masih ngechatin terus lah. Padahal kadang nggak direspon, tapi besoknya ngechat, kalau nggak minggu depannya gitu. Terus juga setiap saya bikin status gitu, sering banget komen. Dan itu tuh sayanya merasa terganggu gitu ya, karena gimana ya, kalau udah nggak respect lagi gitu tuh sama dia, kayak udah males lah, tapi dianya masih aja terus. Udah sih Kak, gitu. Dari masalah yang sedang ingin alami tadi, teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan? Oke, Dila. Kan itu kan katanya saudara dekat ya? Enggak. Saudara, atau masih saudaraan Saudaraan, jauh. Itu sebelum jadiannya itu tahu tidak kalau itu saudaraan, masih saudara gitu. Tahu sih. Tapi tetap jadian gitu. Terus pas Iin kan tadi bilang katanya walaupun udah sama cowok lain gitu ya, setelah putus sama dia, Iin sama cowok lain, dianya tahu kalau Iin udah sama cowok lain. Tahu. Tapi tetap Masih kayak nggak pernah nyerah gitu loh. Jadi saya juga takut gitu, takut kayak didoain kayak yang macam-macam gitu lah. selisih umurnya berapa, atau seumuran atau lebih tua? Beda setahun sih, setahun ya kurang sih. Masih seumuran ya? Iya, hitungnya masih seumuran. Oke, boleh bisa. Oke, itu kan tadi katanya tidak direstui orang tua. Iya. Itu masalahnya kenapa gitu? Kenapa orang tua tidak merestui? Ya salah satunya karena itu kan, yang katanya masih saudara, tapi ada juga penyebab lain. Karena bapak saya itu nggak setuju gitu tuh sama dia, karena nggak suka sama keluarganya. Bapak saya itu nggak suka sama keluarga dia, jadi ngelarang gitu tuh saya sama dia tuh. Karena background dari keluarganya gitu ya? Iya. Menurut Iin itu anaknya kan tadi kan katanya bapak kamu kan gak suka ya sama dia karena dari orang tuanya. Nah kalau kamu sendiri tuh ngelihat dia tuh ada nggak kejelekannya, atau dia tuh nakal makanya kamu udah gak suka lagi gitu kalau dia ngejar kamu? Kejelekan dari dia. Kalau kejelekannya tuh sebenarnya orangnya baik ya, nggak pelit, baik gitu. Tapi yang saya nggak suka dari dia tuh terlalu posesif gitu. Masa iya saya main sama teman-teman saya misalkan ya, terus saya ngepost foto tuh sama teman saya. Nah dia tuh cemburu, coba kayak katanya sama temen mah ngepost foto terus, giliran main sama saya mah jarang gitu. Paling nggak setiap ketemu ngepost foto gitu. Nah itu kan padahal sama temen kan, bukan sama cowok, tapi dia marah terus juga ya. Katanya dia tuh pengen, bukan katanya sih, dia tuh pengen sering dipost mulu gitu tuh. Nah saya kan males kan ngepost foto, iya males kan, kayak ih apaan sih kayak ngepost foto nggak penting ya, paling sesekali doang kan kalau saya lagi pengen ngepost gitu. Tapi dia mah katanya minimal seminggu sekali lah ngepost foto saya gitu, kayak apaan gitu ya. Jadi saya ilfil, jadi penyebab saya nggak suka sama dia tuh ilfil karena itu. Terlalu lebay juga, iya terlalu berlebihan. Pokoknya
setiap ada masalah tuh dia tuh terlalu berlebihan gitu, jadi bikin saya kesel. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Selanjutnya dari teman-teman nih, ada nggak sih yang mau ngasih solusi atau sharing gitu tentang pengalaman teman-teman? Oke, ini dulu ya. Mungkin saya juga pernah mengalami kayak gitu ya ini ya. Mungkin solusinya yaitu bisa memblokir, nge-take off gitu ya, nge-take off orang itu biar nggak digangguin gitu, biar nggak ngecek lagi, kayak apa ya, kayak itulah bisa diblokir gitu. Iya, solusi dari aku juga sama pernah kayak gitu juga. Nah, salah satu cara aku tuh pertama ngomong baik-baik dulu ke dia, kayak aku tuh udah gak suka sama kamu. Terus kan kita sebagai cewek juga nggak boleh menolak dengan kasar gitu kan sama cowok. Harus kata-katanya juga harus diperbaiki lah agar laki-laki itu nggak sakit hati gitu. Sampai bikin kata-kata yang buat dia tuh oh iya berarti dia tuh emang gak mau gitu sama saya, kayak gitu satu. Terus yang kedua, kalau emang kamu sih dibalesin terus gitu tuh chatnya, kamu itu sementara waktu kayak di privasi aja orang itunya. Kalau kamu bikin status di privasi pokoknya, biarin dia tuh nggak ngeliat dan nggak tahu kamu tuh lagi ngapain kayak gitu tuh. Kayak gitu sih ya solusi dari. Bisa ya. Oke, jadi menambahkan ya, benar yang dikatakan sama teman-teman semua. Dan saya pun merasakan seperti itu juga apa yang dirasakan oleh teman saya. Mungkin ya menurut saya solusinya yang pertama itu kayak diblokir aja gitu. Habis diblokir ya udah, terus kan habis diblokir tuh, terusnya hapus aja si nomor dia tuh, nggak usah diladenin. Misalkan ada lagi nomor dia gitu, nomor baru, udah nggak usah diladenin. Orang kayak apa, orang seperti itu tuh emang susah gitu tuh kalau misalkan udah terobsesi sama kita. Walaupun kita mau ganti nomor pun pasti nanti bakalan dicari gitu. Soalnya saya pun merasakan seperti itu. Jadi udah biarin saja dan blokir nomor yang sekarang, nggak usah gubris gitu, nggak usah bales omongan dia gitu di chattingan. Bener yang dikatakan Kak dan cukup itu saja. Kalau menurut aku ya, kalau dia masih terus obsesi sama kamu, jadi terus, bener yang dikatakan teman-teman barusan, diblokir. Tapi sebelum diblokir itu kan takut apa ya, kalau misalkan tiba-tiba memblokir takut sakit hati kan di dia, terus takut terjadi hal aneh-aneh kan kata kamu. Ngomong baik-baik itu dikasih peringatan gitu ke dia yang baik-baik kalau kamu tuh nggak bisa gitu sama dia. Terus kalau dia masih tetap terus chatin, bakal diblokir gitu nomornya, karena saya merasa terganggu gitu ngomong baik-baik gitu sama dianya gitu. Abis itu baru kalau misalkan dia setelah dikasih peringatan itu sama kamu dia masih nge-chatin, ya udah blokir aja gitu. Tapi sebelum diblokirnya juga di privasi semuanya dulu gitu, kayak foto-foto kamu harus di privasi dari dia gitu biar nggak ngeliat gitu. Itu sih kalau menurut aku. Ada lagi? Cukup. Oke. Baik Iin. Nah, dari sekian banyak teman-teman yang memberikan solusi tanggapan kepada Iin, nah kedepannya hal apa nih yang bakal Iin lakuin? Nah, jadi saya bakal ngomong baik-baik sama dia kalau saya tuh ya udah gak mau gitu sama dia lagi. Terus abis itu saya bakal privasi semua tentang saya gitu dari dia. Nah, habis itu saya belum sosial media ataupun pokoknya sosial media dari dia aja semuanya. Kita konseling ini, apakah kamu merasa terbantu? Ya Kak, saya sudah merasa terbantu tentang masalah saya ini. Oke, setelah ini apakah Iin ingin melakukan konseling lagi? Sepertinya tidak Kak, ini udah cukup dengan saya. Udah cukup ya. Oke. Berarti sampai sini masalah Iin udah selesai ya? Kita anggap sudah selesai.
Nah, karena tadi ada 2 orang yang ingin bercerita, kita masih ada waktu juga. Kita langsung ke Atika aja ya. Iya. Oke, Atika silakan. Apa lagi ya? Jadi saya itu sedang merasa lagi di lingkungan teman yang toksik gitu. Nah, jadi awal mulanya itu saya kan berteman baik sama dia. Dia tuh istilahnya kayak friendly gitu, kemana-mana juga, ke temen juga asik, ke temen cowok juga asik, pokoknya kemana-mana itu juga dia asik gitu. Jadi orang-orang tuh bakal percaya kalau dia ngomong kayak gitu. Nah, jadi dia itu nuduh kalau saya itu merebut pacar teman saya gitu. Nah, setelah dia ngomong kemana-mana gitu ya, jadi kan nama saya jelek tuh Kak ya. Nah, pokoknya dia itu orangnya kayak gitu, bukannya mencari kebenaran gitu, malah memfitnah gitu, memfitnah. Terus seakan-akan orang itu pada benci gitu Kak ke aku kayak gitu. Jadi aku tuh bingung. Di keadaannya juga dia tuh masih dekat gitu tuh sama aku. Terus gimana? Aku tuh bingung harus menjauhkan atau tetap bersama dia gitu. Tapi dia tuh baik kan, di sisi lain tuh baik, cuman ya kayak gitu sering memfitnah. Iya, cukup. Gimana nih teman-teman? Apakah masih ada yang kurang jelas dan ingin teman-teman tanyakan kepada Atika? Oke, Dila silakan. Kan tadi katanya mau fitnah juga ya kalau merebut pacar temennya. Itu kenapa bisa tiba-tiba fitnah gitu? Apa sebelumnya kita pernah melakukan apa gitu bisa sampai difitnah? Iya. Nah, jadi aku tuh kan sekelas sama cowok itu. Nah, emang katanya, terus banyak juga yang bilang itu punya anak kelas tuh bilang kalau cowok itu suka sama aku, tapi posisinya bukan aku yang merebut gitu. Cuman emang kita tuh sering bercanda aja gitu. Nah, sering bercanda, terus pas itu jadi aku tuh nggak masuk ke kelas. Nah, cowok itu nanya ke anak kelas, Tika kemana? Nah, dari situlah awal mulanya si teman toksik aku tuh nyebarin ke semuanya kalau aku tuh deket sama dia, terus kayak jadian sama dia kayak gitu. Awalnya. Tapi udah berusaha buat ngejelasin gitu. Udah Kak, maksudnya udah gitu, aku udah ngejelasin kalau aku tuh nggak ada hubungan apa-apa sama dia, cuma temenan aja gitu, nggak ada hubungan sama sekali. Oke, selanjutnya tadi Oke, bertanya ya. Itu toksiknya gara-gara cuma memfitnah doang, apa ada kayak kata-kata yang tidak senonoh gitu? Gak ada sih, kayak dia tuh apa ya, fitnahnya tuh menurut aku nggak ada kata-kata yang terlalu berlebihan, cuman kan itu juga menjelekkan aku gitu kan. Maksudnya kayak, ih Tika nih pacaran sama ini, sedangkan yang merebut pacar itu tuh termasuk sahabat aku gitu. Nah, yang ngomong yang temen aku nih yang toksik ini cuma sekedar teman aja. Oke, selanjutnya tadi ada lagi. Oke, udah cukup ya yang mau nanya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini adakah yang mau ngasih solusi atau sharing pengalaman teman-teman sebelumnya gitu? Oke, silakan. Jadi solusi dari saya itu Tika lebih baik menjauhi gitu teman Tika yang toksik itu ya, karena itu udah apa ya, menjelekkan nama baik Tika gitu ya, udah fitnah. Jadi lebih baik jaga jarak sama orang itu, khawatir takutnya dia kayak gitu lagi. Ada lagi? Oke, silakan. Ya, izin menambahkan sedikit ya. Tadi kemarin dikatakan oleh Iin, lebih baik menjauhkan orang yang seperti itu ya, karena gak butuh juga kan kita berteman sama orang yang tukang fitnah gitu, karena itu tuh bisa selalu cuma bikin hidup kita itu jadi terganggu, gitu, terbebani, mental kita juga bisa terganggu juga gitu kalau selalu temenan sama orang yang tukang fitnah kayak gitu, karena ya dia cuma asal ngomong aja gitu kan tanpa bukti gitu. Jadi ya lebih baik dijauhkan aja, lebih baik kita cari orang yang baru, teman-teman yang berkualitas.
selanjutnya tadi ada sih. Bener ya apa yang dikatakan oleh Iin dan Dila, harus bisa menjauhi teman toksik seperti itu ya. Terus dia tuh harus bisa apa ya, kayak meng-off-kan orang ini nih biar nggak ngefitnah lagi gitu. Mungkin itu sih. Ada lagi? Ika gimana nih dari sekian banyak teman-teman yang sudah memberikan solusi, hal apa yang bakal kamu lakuin buat kedepannya? Yang akan saya lakukan jika mempunyai teman seperti itu, saya akan menjauhkan ya, Kak. Terus kalau emang dia kayak fitnah lagi gitu, nanti saya akan berbicara pelan-pelan dulu gitu, kenapa dia fitnah saya. Terus nanti kalau udah nggak bisa, baru saya melakukan hal yang tegas seperti itu. Nah, selanjutnya apakah kamu merasa terbantu dengan adanya konseling kelompok ini? Iya. Dan selanjutnya apakah kamu ingin melakukan konseling kembali? Sudah cukup sih, Kak. Sampai sini saja. Sudah cukup ya. Nah, selanjutnya saya mau tahu nih kesan-kesan dari teman-teman semua setelah mengikuti konseling. Ada yang mau memberikan pesan-pesan? Kayak perasaan saya senang gitu mengikuti kegiatan konseling kelompok ini karena saya merasa masalah saya terbantu teratasi gitu dengan solusi yang diberikan oleh teman-teman semua. Selanjutnya ada lagi? Aku sama sih Kak, sama Iin tadi, kayak ngerasa permasalahan aku tuh udah ada banyak solusi dari teman-teman semua gitu. Terus merasa senang juga sih mengikuti konseling kelompok ini. Ada lagi? Oke, silakan. Kalau aku juga sama sih merasa senang karena bisa dapat pengalaman dari teman-teman semuanya dan ada solusi-solusinya juga. Jadi kalau misalkan nanti aku mengalami hal tersebut, aku bisa insya Allah bisa mengatasinya gitu karena sudah ada solusi-solusi yang diberikan tadi. Jadi bisa aku terapkan dalam diri aku. Bisa ada lagi? Cukup. Ya. Oke teman-teman, karena di sini konseling udah selesai ya, pastinya setiap orang juga pernah dan selalu punya masalah tentunya ya. Nah di sini ketika teman-teman punya masalah, entah itu berat ataupun ringan, lebih baik teman-teman punya teman cerita gitu untuk mencurahkan sesuatu yang teman rasakan gitu, masalah yang sedang teman rasakan, nggak boleh dipendam sendiri karena itu kurang baik juga kalau keseringan dilakukan gitu ya. Sebisa mungkin teman-teman minimal punya teman dekat gitu dan dia bisa menerima teman-teman ketika sedang punya masalah gitu, bisa dijadikan tempat curhat seperti itu ya. Pokoknya kalau punya masalah jangan dipendam sendiri, sebisa mungkin diselesaikan dengan baik-baik gitu ya. Iya. Oke, sampai di sini. Oke, mengingat waktu kita sudah habis gitu ya, kita cukupkan dulu ya untuk konseling pada hari ini. Iya. Baiklah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.